Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang diskusi tugas kelompok kami. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yakni ada Anggi Kinaya Putri dengan NPM 049, selanjutnya ada Cynthia Sabella dengan NPM 051, lalu ada Iola Riris dengan NPM 197, Anissa Mumtaz dengan NPM 207, lalu saya sendiri Navalia Dini Faragila NPM 402. Selanjutnya kami akan langsung mendiskusikan jurnal dari soal yang sudah dikasih sebelumnya. Yang diketahui kan pada tanggal 1 Januari di sini memiliki persediaan yaitu barang jadi senilai 5.000, barang dalam proses senilai 19.070 dan bahan senilai 14.000. Dalam buku pembantu barang dalam proses terdapat 3 jenis pesanan. Nah, dari pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3, di situ tertera ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP dibebankan. Berikutnya, dalam soal terdapat informasi operasi pada bulan Januari. Nah, di sini yang pertama, dibeli bahan baku seharga 22.000 secara kredit. Berarti yang pertama jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Ya, berarti pertama ada pembelian Bahan baku. Lalu persediaan bahan bakunya itu 22.000. Di sisi debit. Debit sebesar 22.000 ya tadi. Iya. Terus untuk di kreditnya itu? Di posisi kredit. Utang dagang. Selanjutnya, mungkin boleh tolong dibacakan teman-teman soalnya. Selanjutnya ada ini. Bahan baku diminta untuk proses produksi. Berarti jurnal pemakaian bahan baku. Benar. Ya, jurnal pemakaian bahan baku. Terus ini ada ini BDP sama BB pesanan 1. BDP, BBB pesanan 1 ya? Iya. Iya, benar. Nilai 5.300. Selanjutnya, BB pesanan 2. Senilai 7.400. $7.400 ya, benar? Ya, Nis. Selanjutnya, ada BDP BB pesanan 3 senilai
5.900. Oke. Terus berarti yang di kreditnya itu, Persediaan bahan baku nggak sih? iya persediaan bahan baku. Total semuanya ya berarti. Ya, 18.600. Selanjutnya yang nomor 3, Itu kita buat BOP sesungguhnya dulu, jurnalnya. Jadi tetap nomor 2. Terus yang jurnal pemakaian bahan baku itu nomor 2 yang poin A gitu. oh oke oke. Oh ya karena kan ada bahan penolong ya tadi ya, di soalnya juga. Ya, di situ ditulis BOP sesungguhnya. Pemakaian bahan penolong. Jadi gimana Yola? Di posisi debitnya ada BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya 2.400. 2.400. Terus di posisi kreditnya ada persediaan bahan penolongnya 2.400. Terus ini yang nomor 3 itu kan soalnya bahan dikembalikan ke gudang sebanyak 600. Lalu dari jumlah tersebut 200 merupakan bahan penolong dan sisanya merupakan bahan baku yang semula akan digunakan untuk menyelesaikan pesanan nomor 2. Jadi yang nomor 3 itu jurnal pengembalian bahan baku yang tidak dipakai untuk produksi pesanan 2. Bisa ditulis bahan baku yang tidak dipakai untuk produksi pesanan 2. Berarti yang pertama persediaan bahan baku senilai 600. 600. Terus berarti PBBB-nya 400. BDP BOP. BOP. sebentar ini Word-nya itu kelihatan, yang ini kelihatan nggak? Freeze. Oke. Di sini berarti BOP sesungguhnya ya? BOP BB. Di kredit 400. Berarti yang BOP sesungguhnya BOP sesungguhnya. nilai 200. Bentar. Lanjut nomor 4.
Berarti Ini kayak itu deh, retur penjualan. Kan soalnya bahannya kan dikembalikan ke penjual. oh iya, berarti retur penjualan ya. Retur. Hmm. Berarti itu gimana tuh? Berarti itu hutang dagang nggak sih? Hutang dagang senilai 800. Utang dagang. Berarti persediaannya ya, nambah lagi kan di kita ya. Iya. Oke. Lanjut yang kelima. Itu di soal diketahuinya kan gaji karyawan setelah dikurangi pajak 10% sejumlah 30.780 telah dibayarkan ke karyawan. Di sini kita nulisnya yang udah apa namanya dihitung pajak atau sebelum pajak ya berarti? Sebelum pajak berarti. Sebelum. Pajak. Berarti jurnal pencatatan pembayaran gaji dan upah sebelum pajak. Jurnal pencatatan gaji dan upah sebelum pajak 10% ya tadi. Ya. Kita hitung dulu aja. Jadi gimana, Rek? Oh, berarti kan sebentar. Berarti kan di sini kita misalin aja ya kan gajinya itu kan misalnya X. Terus kita kan cari harganya gaji karyawan itu kan yang sebelum pajak. Berarti di sini pajak 10% min X pajak sebelum gaji gitu ya. Iya nggak sih? Iya nih, ini gaji itu X. Gaji X terus pajak ya tadi pajak sebelum Pajak 10% gitu aja. Terus kali. min X ya. Jadi di sini gaji sebelum pajak itu sama dengan X kurang 10% kali X. gimana nih? Jadi X kurangi 10% dikali X. Iya benar. X dikurangi 10% X. Berarti kalau gaji sebelum pajaknya kan tadi diketahui di soalnya 3780 ya? Ya. Berarti X, salah. Kurang 10%. Berarti 30.780. Berarti di sini Ini 100%. 100%. 100%. Oke. 100% dikurang Min 10% kali X.
Benar. Berarti di sini 37,80 sama dengan satu min 0,1 ya. Ya, 0,1. Satu min 0,1% itu sama-sama dikecilin gitu kan ya? Iya. Berarti 0,9. 9. Jadi berapa itu? 0,9. 9x. Iya. Berarti Berapa? 30, 780 dibagi 0,9. dibagi dengan 0,9. Berarti x sama dengan Sama dengan itu 34.200. 34.200. Oke. Berarti di sini karena udah diketahui gaji sebelum pajak 10%, berarti di sini ada beban gaji ya. Iya, benar. Beban gajinya sebesar 34.200 sama berarti hutang gaji. Hutangnya juga 34. Belum dibayar. Masih kelihatan kan ya word-nya? Itu nggak keputus, Danis. Kemauan. Kenapa? Itu bukan ngeputus. Kayak kalau di sampingnya nggak bisa. Oh ya benar-benar ya. Bisa sih, cuma jadi benar. Kayaknya nggak apa-apa deh, Nggi. Soalnya takut Nggak apa nih. kelamaan editnya. Maksudnya ininya, mindahinnya itu. Apa? Oke. Tapi ini setelah pajak. Nomor 5 nih, nggak nomor 6. Oke, maaf. Setelah pajak. Yang B, nomor 5 poin B. Oke, 5B. Ini setelah pajak kan? Berarti jurnal pencatatan pembayaran gaji dan upah setelah pajak 10%. Jurnal pencatatan gaji dan upah Pembayaran gaji dan upah Setelah pajak. pembayaran gaji dan upah setelah pajak. Berarti di sini Hutang gaji dan upah di debit. gaji dan upah. Berarti kasnya di kredit ya, karena keluar kan kita. Bentar, ini setelah pajak berarti 30.780 ya. Oh, iya benar. Berarti kas kita keluar juga sebesar 30.780. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 itu ada apa? Nomor 6 itu soalnya apa sih, Rek? Karena Yang 55% dari gaji karyawan merupakan
BTKL, 20% gaji karyawan yang tidak langsung mengolah produk, 15% merupakan gaji karyawan bagian pemasaran, dan 10% merupakan gaji karyawan bagian administrasi. Biaya tenaga kerja didistribusikan ke pesanan nomor 1 sebanyak 6.000, ke pesanan nomor 2 sebanyak 7.000, dan ke pesanan nomor 3 sebanyak 5.810. Berarti 34.200 itu dibagi. Dan berarti ini jurnalnya Berarti itu pencatatan distribusi ya? ya benar. Distribusi. Distribusi biaya tenaga kerja. Jadi tadi kan yang pertama disebutin itu yang 55% tentang BTKL ya, biaya tenaga kerja langsung ya? BOP BTKL. BOP, BTKL. Berarti ini langsung kita kali sama 55% ya? Iya langsung aja. 55% dikali 34.200. 34.200. Berarti berapa? 18.200. 18.810. Oke. Terus Jadi yang tadi kedua itu BOP ya? tidak langsung berarti BOP sesungguhnya. Sungguhnya. BOP sesungguhnya. Ini yang sama itu kan 20%. Iya, 20%. 30% dikali 34.200. Ini yang BOP sesungguhnya itu hasilnya 6.480. 6.840. Oh iya ya. Oke. Selanjutnya itu ada apa tuh? Biaya Yang pemasaran. ketiga, pemasaran besar 15%. Bentar deh, kayaknya ini udah nggak ke-record deh. Masih kok. Masih kok ini. Iya. Soalnya di sini udah ada apa namanya? Lambang diubah ke Zoom yang premium itu loh. Masih 6 menit lagi deh. Jadi biaya pemasarannya itu berapa berarti? 15. 15%. 15% dari 34.200. Berapa tuh? 5.130 ya? 5.130. Terus yang terakhir tadi ada biaya Ya, administrasi 10%. persen. Sini 3.420. Selanjutnya berarti yang di sini Pasti yang dikredit gaji dan upah. Iya nggak sih? Iya bener kok. Dari total semua 34.200 ya kan, Rek? Enggak deh, biru. ya 34.200. Udah ya nomor 6 ya.
Lanjut. Nomor 7 itu soalnya biaya overhead pabrik Selain yang telah disebutkan di atas, sejumlah 5.500 termasuk dalam jumlah tersebut adalah 2.000 depresiasi. Terus 250 biaya asuransi gedung telah dibayar bekas, sisanya 3.250 biaya asuransi yang belum dibayar pada akhir bulan. Berarti ini BOP karena iya Jurnal pencatatan BOP. jurnal pencatatan berarti di sini ada BOP sesungguhnya ya? ya. BOP sesungguhnya kita lewat dulu. Habis itu di sini ada akumulasi ya? Penyusutan. Iya benar. Ya, akumulasi penyusutan. Depresiasi. DPR gitu. Depresiasi Ya gitu. itu berapa tadi? 2.000. 5.000. Oh, 5.000. Jadi Akumulasi penyusutannya 2.000 kan? Iya, 2.000 kan? Iya benar-benar. Terus asuransi dibayar di muka tadi 250. 250. Terus Ada hutang asuransi 3.250. 250. Berarti di sini BOP sesungguhnya sebesar 5.500. 1.500 ya. Soal ke-8 itu BOP dibebankan ke produk sebesar 80%. Berarti jurnal pembebanan BOP. jurnal pembebanan BOP. di sini BDP BOP gak sih? Iya, Iya. ya, benar. Oh, benar. BDP BOP-nya tadi Kita itu aja. Hitung dulu pesanan 1, 2, 3-nya. oh iya. Pesanan oke sebentar. Skip dulu di sini. Pesanan 1 Pesanan 1 BTKL-nya 6.000. pesanan BTKL terus ada 80% PTKL. pesanan nomor 1 BTKL-nya berapa yang pesanan nomor 1 di soal? BTKL-nya 6.000. 6.000 ya? Berarti kalau 6.000 dikali 80%, 4.800. Pesanan nomor 2, BTKL-nya 7.000. BTKL-nya 7.000. Ya, Berarti dikali 80%, 5.600. 600 ya. Terakhir, pesanan nomor 3, selanjutnya untuk pesanan nomor 3, di sini BTKL-nya berarti 5.000 5.810.
Berarti untuk 80% PPKL-nya, Ini 400 648. 4648 ya. Di sini Total jumlahnya dari ini yang 80% BTKR. berarti jumlahnya berapa nih guys? bentar. 15.048. 15.048. Ayo. Sama gitu. Oke, berarti di sini untuk jurnalnya BDP BOP-nya 15.048. Bener ya? Benar, Berarti untuk yang di kreditnya itu dibebankan. dibebankan. BOP di depan. Udah ya, nomor 8. Selanjutnya nomor Lanjut nomor 9. di sini nomor 9 itu soalnya Pesanan not 1 dan 2 telah selesai dikerjakan dan transfer ke gudang barang jadi. berarti Jurnal untuk mencatat ini. iya jurnal untuk Produk selesai. selesai. Jurnal produk jurnal Selesai. Catat. Pesanan 1. berarti untuk oh ya kan pesanan 1 sama 2 ya di soal. Berarti di sini untuk yang bahan baku Yang dulu, pertama hasil bahan baku awalnya ya bahan baku awal. tinggal ditambah dan bahan baku akhir. Bahan baku awalnya itu bentar, 2.800. di sini 2.800 ya. Terus habis itu tadi karena ada pemakaian bahan baku 5.300. 300. Jadi di sini jumlahnya itu 8.100. 8.100. Oke. Nah, tadi kan untuk berarti ini kita ngitungnya yang biaya bahan baku dulu. Biaya bahan baku ya. Bahan baku. Lalu selanjutnya berarti biaya tenaga kerja ya? Ya. Iya benar. Biaya tenaga kerja di awal berapa? 2.100. 2.100. Bentar. Biaya tenaga kerja awal 2.100. Terus untuk selanjutnya ada Pemakaian bahan baku. Pembebanan. gaji. Pembebanan nggak sih? Oh iya. Dan gaji tadi 6.000 ya? Iya benar. Ya, 6.000. Berarti jumlahnya 8.100. 8.100. 8.100. Terus habis tenaga kerja apa? Overhead ya? BOP overhead. Iya benar. BOP, iya BOP. Overhead pabrik.
Berarti jadi ada BOP BOP dibuat awalnya 1.680. 1.680. Terus tadi pembebanan BOP 80% tadi 4.800. bentar. Pembebanan BOP 80% dari BTKL. Berapa tadi yang dari BTKL itu? 4.800. 4.800. Berarti di sini jumlahnya Jumlahnya 6.480. 6.480. Oke. Ini perlu dijumlahin nggak dari ketiga ini? Kita jumlah total semua ya? Iya, Total semua berarti sini kan ada 8.100 ditambah 8.100 tambah 6.480. 6.480. Berarti hasilnya berapa tuh? 22.000. 22. 22 berapa? Iya, dia berapa? 68. 680. Ini yang pesanan nomor 1. Sekarang yang jurnal. Itu kita nggak buat jurnal. Bentar. Langsung ke pesanan nomor 2, jurnal pesanan nomor 2. Iya. Jurnal pesanan nomor 2. Berarti ini kemudian sama kayak pesanan nomor 1. Di bahan bakunya tadi ada apa aja? Pemakaian bahan baku di awal. Bahan baku awal 3.400. $3.400. 1.400. Terus Terus Ada pemakaian bahan baku. pemakaian bahan baku itu 7.400 ya? Tadi. Iya benar. Ya. Terus tadi pesanan tadi Kak, iya, atur Ada penjualan. pengembalian. Iya, pengembalian. pengembalian. Tadi Tadi pengembalian dikurangi kan iya dikurangi karena kan dia balik ya ke bahan baku. penjualnya. Iya. Iya. Berarti pengembalian bahan baku di sini 400 tadi. 400. Ya, 400. Jumlahnya berarti 10.000. 10.400. 400. 10.400 nih. ya. Selanjutnya ada pencatatan tenaga kerja. Tenaga kerja langsung. Tadi biaya tenaga kerjanya Saya tenaga kerja awalnya 2.700. 700. 2.700. Terus ada bebanan gaji. Gaji dan Berapa tuh? 7.000 ya? 7. Iya, 7. Ya benar. Berarti Iya. jumlahnya 9.700. 700.
Terakhir, overhead. Overhead-nya Overhead, pabrik. BOP awalnya 2.100 Bu. 160. BOP dibebankan awal Dibebankan awal 2060. 2.160 ya. Terus pembebanan BOP yang 80%. 5.600. Dari BTKL 5.600. Jumlahnya jadi berapa? Totalnya 7.760. 7.760. Oke, berarti di sini langsung terus kita buat dijumlahin semua kan, sama kayak yang awal. berarti di sini pesanan 1 Tambah pesanan 2. bentar. Total semuanya itu kan tadi 10.400. 10.400 tambah 9.700 tambah 7.360. Berapa, Rek? Ini 2 27850 27.680 ya. 860. Oke, berarti di sini kita bisa tahu ya harga harga pokok Produksi produksi. Jadi di sini harga pokok produksinya itu pesanan 1 Ditambah pesanan 2. totalnya itu jadi 22 Pesanan 1 pertama tadi 22.680. ada 2680 ditambah 2760. Jadi hasilnya 50.540. 540. Oke. Berarti jurnal yang dibuat itu Harga pokok penjualan. harga pokok penjualan sebesar 50.540. ya 50.540. Berarti yang dikredit itu Persediaan Persediaan produk jadi. persediaan produk jadi. Oke, lanjut. Berarti sekarang nomor 10. 10. Nomor 10 itu soalnya kedua pesanan dijual diserahkan ke pembeli dengan mendapatkan laba kotor 40% dari harga pokok penjualan. Berarti ini laba 40% dikali HPP-nya. berarti di sini ada penjualan produk ya? Ya, Ya benar. Jurnal pencatatan pendapatan Jualan produk. berarti di sini karena tadi udah tadi ada laba kotornya 40% ya? Hitung Ya. dulu deh. berarti harga pokok Ya, harga pokok produksinya 50.540. harga pokok produksi, harga pokoknya 5.40. Terus ada Terus laba laba kotor. berarti dikali habis itu ditambahin ya.
laba kotornya 40% dikali dengan Kali. berarti berapa tuh? 50, 40 kali 40%. 20.216. 20.216. Berarti totalnya ya, harga jual. Jualnya ke 70, 716. 756. 6. 756 nih. 756. Berarti jurnalnya itu Piutang dagang. piutang dagang ya. Piutang dagangnya di debit sebesar 70. 756. Terus Jualan. penjualan ya. Penjualannya 70, Sama. 756. Lanjutnya nomor 11. 11. Pembayaran piutang dari pelanggan sebanyak 69.460. Berarti masuk ke kas. Pas Berarti di sini ada Saya bertambah. jurnal pencatatan. Jurnal pencatatan pada saat pemesanan atau pembelian. sana pada saat pesanan atau pembeli membayar. Berarti di sini untuk di debitnya Kas. ya, karena Kas. Ya, kas. kasnya tadi 69, 69.450. 10, terus piutang dagangnya ya. Piutang dagang. Piutang dagangnya 69.460. 9.450. Oke. Jurnalnya udah selesai. Selanjutnya, setelah tadi kita sudah menyelesaikan jurnal dari transaksi yang ada di soal, sekarang kita lanjut ke arus biaya. Mungkin dari yang pertama nih ya, kan ada diketahui kan utang dagangnya tadi 22.000 di kredit. Terus habis itu ada gaji dan upah. Nah, di sini dimasukinnya gaji dan upah itu yang sebelum pajak. Jadi di sini ada gaji yang BTKL 18.810, gaji yang BOP di sini 6840, bukan gaji maksudnya tadi BOP. Terus di sini ada biaya pemasaran ya Pembayaran 5130, sama di sini ada biaya administrasi ya 3.420. Sehingga kalau dijumlahin totalnya 34.200. Mungkin teman-teman bisa mau dilanjut. Terus di sini ada akumulasi depresiasi tadi 2.000,
Lalu di sini ada hutang asuransi. Jadi tadi hutang asuransi itu yang 250 ya. Dia udah bayar asuransi di muka tadi 3.250. Iya, benar. Oke, terus di sini ada hutang pajak karyawannya. Tadi yang 2.000. hutang pajak karyawan tadi dari 34.200 sebelum pajak 10. Dari ini nggak sih biaya administrasi? Oh, itu administrasi ya? 3.420. Pokoknya dari apa itu sebelum pajak sama setelah pajak ya. 34.200 dikurangi 30.780. 34.200 dikurangin 30.780. iya. Iya, benar. 3.420. Atau ya itu ya sih sama aja sebelum pajak 10%-nya kan ya? Berarti. Potongan pajaknya kan. Ya. Lalu di sini bisa kita lihat dari persediaan biaya bahan baku. Terus di sini 14.000 itu ada dari pernyataan di soal itu biaya bahan baku awal ya. Terus habis itu di sini utang dagang 22.000. Terus di sini itu 800 di sini maksudnya tadi kan ada kalau kita lihat di jurnal tadi ada retur penjualan. Iya. Iya. Utang dagang. Gimana, Naf? Utang dagang. Iya. Terus ini teman-teman boleh dilanjut. Ini 18.600 ini dari ini nggak sih? 14.000 ditambah 22 kurangi ini 800 minus 800. Enggak sampai 18.600. Iya, nggak sampai. Di sini tuh 18.600 dari bahan baku pesanan 1, 2, 3. Oh, iya, iya, iya. jadi di sini 18.600. Terus di sini persediaan bahan penolong 1.400 di kredit, Di debit. debit, sama 1.200 di kredit. ya. 100 karena ada pengembalian bahan penolong pesanan 2. 200 ya benar. Terus BOP sesungguhnya di sini berarti dimasukin aja dari persediaan bahan penolong di sini 2.200. Terus dari gaji dan upah di sini kan 6.840 itu BOP sesungguhnya nih. Berarti dimasukin. Terus 5.500 itu dari 2.000 ditambah 3.250 ditambah dari 50 ini. Nah, ini hasilnya nanti di hasil 15.048 dikurang sama hasil ini, terus ketemunya 508 yang menjadi selisih BOP-nya. Oke, lanjut. Teman-teman mungkin Yola, Cynthia, atau Nafa, Anggi. Selanjutnya ada BTP BBB, ini sama 18.600 di posisi debit. Nah, penjumlahan dari hasil dari pesanan 1, pesanan 2, dan pesanan 3. Dan di posisi kredit ada 18.200 karena ada pengembalian bahan baku nilai 400 pada pesanan 2.
Selanjutnya ada BTP, BTK. Di mana? Kenapa nih? BBTK itu dari kenapa nih? 1810 ini dari mana? Dari ini loh, BOP, BTKL yang apa namanya jurnal pendistribusian biaya tenaga kerja tadi kan ada di jurnal sih. Oh, ya. Iya. Oh, iya. Ini 55%. Ya. Tuh. Terus ada BTP, BOP. Debit 14.540 dan di kredit 14.540. Terus ada BOP dibebankan ini dari Pembebanan BOP, jurnal pendapangan BOP. Dari ini pesanan 1, 2, 3 itu jumlah yang 80% BTKL. Itu kan jumlahnya kan 15.048. Iya. selanjutnya ada biaya pemasaran. Ini di debit senilai 5.130 dan di posisi kredit sama 5.130. Selanjutnya ada harga produksi. Ada persediaan barang jadi senilai 50.540 di posisi debit dan di posisi kredit ada 50.540. Dan juga di harga pokok produksi di posisi kredit ada 50.540 dan di posisi kredit senilai 50.540. Iya. Ini ke bawah dikit nih. Oh iya, maaf. Selanjutnya ada biaya administrasi yaitu sebesar 3.420 di posisi debit dan 3.420 di posisi kredit. Penjualan. Itu penjualan dari ini. 70, 75, 6 itu dari jurnal pencatatan pendapatan penjualan harga jualnya. Jadi di posisi debit itu piutang dagangnya itu kan 70, 756. Setelah itu penjualannya kan di sisi apa namanya kredit itu 70, 756 juga. Iya. Terus dari yang terakhir dari laba rugi, di sini di sisi debit itu ada dari yang harga pokok produksinya di sini 55.40. Terus habis itu dimasukin yang biaya dari pemasaran 5130 sama biaya administrasinya 3.420. Lalu di sini di sebelah kreditnya itu ada dari penjualan tadi 70.756 sama ada selisih BOP-nya 508. Nah, terus di sini itu hasil penjumlahan ini nanti maksudnya hasil ini nanti bakal dikurang sama hasil dari penjumlahan ini sehingga didapatkan selisihnya di sini 12.174. Jadi seperti itu arus biaya dari PT Raja Wali. Lalu selanjutnya, jadi di sini kami akan melanjutkan untuk soal yang ketiga yaitu membuat kartu harga pokok pesanan dari pesanan nomor 1, pesanan nomor 2, dan pesanan nomor 3. Jadi di sini kartu harga pokok pesanan pesanan 1. Berarti untuk biaya bahan baku. Ya.
Untuk biaya bahan bakunya Itu 8.100. 8.100. 8.100. Lalu elemen 8.100. BTKL ya selanjutnya. Ya, Iya, TKL 8.100 juga. 1.100. Lalu yang terakhir itu BOP. BOP-nya diketahui berapa? 6.480. 1.480. 6.000 nih. Selanjutnya di situ penjualannya tadi Penjualannya 71.660. 71.660. Itu didapat dari hasil total semua pesanan 1, 2, 3 yang bagian BB biaya bahan baku, BTKL sama BOP. Oke. Nah, terus habis itu ada biaya produksi. Ada ya, biaya produksi yang biaya bahan baku tadi 8.100. Biaya produksi itu mencangkup BBB gitu loh, Nis. Iya, mencakup BBB, BTKL sama BOP tadi. Ini nanti di jumlah aja gitu kan langsung di sini. Iya, benar. Berarti hasilnya itu 22.680. sehingga kalau di jumlah Kurangi laba kotor. apa ya? Enggak. Kita buatnya di bawahnya laba kotor. Maaf, maaf. Nah, jumlahnya itu jadi hasilnya 48.980. 8.980. Berarti ini dikurang ya? Ya, dapat dari yang 71.0 dikurang. Oke. Berarti ini untuk Laba kotor pesanan 1. Lanjut, kita ke kartu harga pokok pesanan yang kedua. Berarti di sini BBB-nya, biaya bahan bakunya 10.400. 10.400. BTKL-nya 9.700. 9.700. Kemudian BOP-nya 7.760. 7.760. Benar, benar. Rp7.760. 160. Terus penjualannya masih sama ya? Ya, 71.600. Di sini biaya produksinya berarti dijumlahin 10.400 ditambah 9.700 ditambah 7.760. 27.860. 27.860. 27.860. Sehingga laba
kotor yang didapat itu berapa? Berarti 43.800. Jadi 43.800 ya. 43.800. Di sini kita bisa mengetahui bahwa kartu harga pokok pesanan yang kedua mendapatkan laba kotor sebesar 43.800. Selanjutnya, kartu harga pokok pesanan ketiga. 3. Untuk biaya bahan bakunya, kartu pesanan nomor 7.700. 7.700. PTKL-nya 7.160. 7.150. 60. BOP-nya BOP 6260. 6260. Selanjutnya penjualan 7.1660. Total biaya produksinya itu berarti totalnya 21.120. sehingga kita mendapatkan laba kotornya yaitu Total 50.040. Sebentar, mau tanya. Saya mau tanya, Ya, itu yang bahan baku langsung tadi berapa tadi? 7, yang kartu harga pokok pesanan 3. Itu 7.700 dapat dari ini jumlah semuanya biaya bahan baku yang awal sama yang udah dipakai nggak sih? ini 4.200. Enggak. Oh, Kalau iya, biaya iya, betul. Aku salah. Aku pakai bahan penolong, astaga. Apa? Jadi kamu Oke, masuk lanjutin. bahan penolongnya gitu, Nggi? Iya, jadi pemakaian bahan baku yang di akhir itu aku pakai bahan penolong. Sorry. Nggak apa-apa. Berarti ini udah selesai. Udah selesai belum? Udah. udah sih apa? Nah, mungkin Nafa bisa penutupan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi